Manajer Timnas Indonesia Sumarji menjamin keamanan dan juga kenyamanan supporter Timnas Jepang saat hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Mereka bisa hadir dan juga mendukung tim kesayangannya melawan Timnas Indonesia di matchday kelima Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sumarji mengatakan bahwa PSSI menerima dengan tangan terbuka kehadiran supporter Jepang, yakni di SUGBK. Hadirnya supporter tim lawan itu akan menambah atmosfer dalam laga nanti. Ya, sesuai dengan kesepakatan bersama-sama, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menerima perwakilan dari CFA agar supaya ada kurang lebih 2-3 ribu penonton Jepang yang akan nonton di SUGBK, kata Sumarji di Jakarta Selasa 12 November 2024. Sumarji mengatakan keamanan dan juga kenyamanan supporter skuad Samurai Biru adalah prioritas utama, sebab pihak keamanan sudah menyiapkan berbagai skema terbaik selama mereka hadir di SUGBK. Tentu dengan berkaitan dengan pengamanan, kami siapkan sistem yang memang tersendiri. Itu dari mulai masuk akses, terus di tempatnya tersendiri. Dijamin dan dipastikan bahwa supporter Jepang akan dijamin keselamatan dan keamanannya, ujar Sumarji. Duel antara Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan menghadirkan pertarungan di lini tengah. Sosok Tom Haye dan juga Wataru Endo diprediksi bakal menyajikan duel-duel sengit. Adapun Jepang punya kans besar lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yang sampai saat ini masih memuncaki grup dengan 10 poin. Pertarungan di sektor tengah pada laga ini bakal sangat menentukan hasil akhir. Siapa bisa mengunci lapangan tengah, maka peluang untuk meraih kemenangan makin besar. Pengamat sepak bola asal Malang yakni Gusnul yakin menyatakan kunci sukses Timnas Indonesia melawan Jepang nanti ditentukan kinerja lini tengah. Sektor tengah jadi penentu hasil akhir pertandingan. Sintayong harus cermat mencari tandem Tom Haye, katanya. Nama-nama seperti Wataru Endo, Hidemasa Morita, Ritsudon, Kaoru Mitoma, kemudian ada Keito Nakamura dan juga Junya itu, Ao Tanaka, Reo Hatate, Davichi Kamada, hingga Takefusa Kubo. Maka dengan materi seperti itu Jepang tentu memiliki segala faktor teknis untuk menguasai lini tengah. Lantas bagaimana dengan Timnas Indonesia? Ya, Tom Haye tipikal jenderal lapangan tengah dengan penguasaan bola yang mumpuni. Playmaker berusia 29 tahun tersebut juga punya skill yang mengagumkan, yakni saat melepaskan umpan, baik dari kaki ke kaki maupun crossing. Namun pertanyaannya siapa yang akan menjadi starter dalam duel melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 15 November mendatang? Karena besar kemungkinan pelatih Sintayong akan memainkan Tom Haye. Untuk itu patut untuk dinantikan. Jika memenuhi sejumlah syarat, Timnas Indonesia bisa terbang ke peringkat kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan meraih kemenangan atas Jepang. Sementara itu, tim Merah Putih saat ini berada di peringkat kelima klasemen Grup C dengan raihan 3 poin. Jepang menempati posisi puncak berbekal 10 poin. Kemenangan atas Jepang membuka peluang bagi tim asuhan Sintayong untuk melesat ke peringkat 2 Grup C. Dan itu berarti masuk ke zona 2 besar yang mendapatkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Akan tetapi, untuk mewujudkan hal itu sejumlah syarat lain harus dipenuhi oleh Timnas Indonesia, di mana mereka juga bergantung pada pertandingan lain. Ya, Rizky Ridho dan juga kawan-kawan harus berharap laga Australia kontra Arab Saudi di Melbourne berakhir imbang. Kemudian di rival Bahrain juga tidak boleh mengalahkan China. Dengan hasil-hasil itu, Jepang akan tetap memiliki 10 poin, sementara Australia, Arab Saudi dan juga Indonesia punya 6 angka. Plus Bahrain mungkin juga 6 poin kalau mereka imbang melawan China. Dalam kondisi poin yang sama itu peringkat akan ditentukan oleh selisih gol. Dengan hasil imbang, selisih gol Australia dan juga Arab Saudi akan tetap +1 serta -1. Bahrain juga tetap -4 jika imbang melawan China atau malah menjadi lebih buruk apabila mengalami kekalahan. Sebelum matchday kelima, selisih gol Timnas Indonesia adalah -1. Artinya Tom Haye dan kawan-kawan harus menang minimal dengan selisih 3 gol atas Jepang.
FIFA menyebut dua laga yang akan dihadapi timnas Indonesia di matchday kelima dan juga keenam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan pertandingan yang krusial untuk skuad asuhan Sintayong tersebut. FIFA pun penasaran dan berapakah poin yang bisa diraih oleh timnas Indonesia saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi nanti? Ya, disebut krusial karena saat ini posisi timnas Indonesia tengah tak menguntungkan di grup C tersebut. Lalu kabar baiknya, kedua laga melawan Jepang dan juga Arab Saudi digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan mendapatkan dukungan fans timnas Indonesia secara langsung, diharapkan dapat memotivasi para pemain hingga bermain baik saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun sudah meminta kepada anak buahnya untuk percaya diri jelang menghadapi kedua laga krusial tersebut, terutama melawan Jepang. Sintayong sadar Jepang adalah tim yang terkuat di Asia saat ini. Namun kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Di grup ini Jepang terbaik dan nomor 1 di Asia. Tim Jepang ini pelatih Moriyasu tampil dengan baik, organisasi dengan baik. Jelas Sintayong jelang laga timnas Indonesia versus Jepang. Kita harus persiapkan ini dengan benar-benar baik. Yang penting percaya diri dari pemain, karena baik dari segi fisik, dari manapun, kita tidak akan kalah secara mental dari mereka. Imbuh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, timnas Indonesia harus percaya diri dan tak boleh takut saat menghadapi Jepang. Apalagi saat ini Garuda baru saja kedatangan amunisi baru, yakni pemain FC Copenhagen Kevin Dix yang baru saja rampung dinaturalisasi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menanamkan cara berpikir atau mindset bagus buat skuad Garuda agar tidak ciut saat melawan Jepang. Jepang saat ini menjadi tim peringkat 1 di Asia dengan berada di posisi ke-15 ranking FIFA. Sementara itu timnas Indonesia masih menjadi salah satu tim dengan ranking terendah di antara semua peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi kualitas individu pemain tim berjulukan Samurai Biru tersebut juga sangat bagus. Mayoritas pemain Jepang berkarir di Eropa, sehingga kualitas mereka tentu tak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, Sintayong pun tak menampik apabila Jepang disebut sebagai tim terbaik di Asia saat ini. Kemudian melihat situasi ini, Sintayong ternyata menanamkan sebuah mindset atau cara berpikir kepada para pemainnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut menekankan bahwa dari segi apapun, para pemain harus berpikir bahwa mereka tak akan kalah dari Jepang, khususnya mental. Sintayong menanamkan agar pemain percaya pada diri sendiri, sehingga mental pemain pun kuat. Dengan mental bagus tentu JETZES dan kawan-kawan bakal siap tempur menghadapi Jepang apapun yang terjadi. Jadi yang paling penting kepercayaan diri dari pemain sendiri, kata Sintayong. Bagaimanapun mereka harus percaya diri bahwa kita tidak akan kalah, tuturnya. Partai timnas Indonesia kontra Jepang jadi perbincangan hangat di tanah air. Topik utama diskusi adalah menghitung kekuatan pasukan Sintayong. Mampukah skuad Garuda meladeni gempuran tim asuhan Hajime Moriyasu yang tentu saja muaranya pada skor akhir laga? Obrolan semakin seru bila mengkalkulasi kemungkinan Kevin Dix menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Karena hadirnya bek FC Copenhagen itu digadang-gadang mampu memperkokoh pertahanan Indonesia. Namun, pecinta sepak bola tanah air jangan berekspektasi berlebihan dulu, karena kebugaran Kevin Dix perlu diteliti secara detail oleh tim medis. Pasalnya pemain berusia 28 tahun tersebut sedang kelelahan. Ya, dalam rentang 4 hari terakhir Kevin Dix tampil penuh masing-masing menghadapi Istanbul Başakşehir FK di Conference League Euro, Jumat 8 November 2024, dan melawan pimpinan klasemen Liga Super Denmark AGV Senin 11 November 2024. Menurut saya, publik jangan berharap Kevin Dix jangan main penuh dulu. Dengan kondisi kelelahan akan rawan cedera. Tapi semua tergantung hasil observasi staf medis timnas Indonesia, kata Gus Nur Yakin. Jika kondisi Kevin Dix meragukan, pengamat sepak bola asal Malang, Jawa Timur tersebut mendengarai Kevin Dix akan duduk di bangku cadangan terlebih dahulu sembari menganalisis permainan. Gus Nur Yakin juga yakin Sintayong dan tim medis timnas Indonesia memeriksa bioritmik Kevin Dix. Saya kira Sintayong tak perlu menuruti keinginan publik dengan memainkan penuh Kevin Dix lawan Jepang. Lebih baik dia diberi waktu pemulihan kondisinya agar fit saat menghadapi Arab Saudi, tutur Gus Nur Yakin. Striker Jepang Koki Ogawa menilai timnas Indonesia sulit untuk dibobol menjelang duel di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Saya ingin memastikan saya bisa maksimal, kata Koki Ogawa dikutip dari Sponichi. Ini bukan pertandingan yang mudah, dan saya rasa lawannya juga tidak mudah untuk dibobol, ujarnya. Akan tetapi Koki Ogawa memiliki target tinggi untuk dirinya sendiri. Namun itu tergantung pada beberapa banyak gol yang bisa saya cetak dalam 2 pertandingan ini. Saya memiliki harapan yang tinggi terhadap diri saya sendiri, ujarnya. Ya, sementara itu di NEC Nijmegen musim ini Koki Ogawa telah mencetak 7 gol. Ia akan bertemu rekan setimnya Calvin Verdong yang membela timnas Indonesia. Keduanya berpotensi duel di lapangan, mengingat Calvin Verdong bermain di sektor bertahan dan juga menjadi salah satu pemain inti Sinteyong. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji berharap ke depannya timnas Indonesia tidak lagi terkena sanksi dari FIFA. Sumarji kapok dan juga akan sebaik mungkin supaya tim Merah Putih tidak mendapatkan hukuman tersebut. FIFA sebelumnya mengeluarkan 4 hukuman kepada timnas Indonesia dalam menjalani pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan jika ditotalkan, maka timnas Indonesia membayar uang tunai sebesar 359 juta rupiah kepada FIFA. Sumarji sangat menyayangkan sanksi berat dari FIFA itu. Hal ini menjadi sebuah evaluasi ke depan untuk timnas Indonesia. Sumarji menegaskan bahwa sanksi FIFA itu tidak akan mempengaruhi performa timnas Indonesia melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Saya pastikan tidak akan berpengaruh ke penampilan pemain terkait sanksi-sanksi itu, tutup Sumarji. Justin Hubner berkelakar saat menyapa fans timnas Indonesia dengan mengatakan preman is back. Ya, Hubner kembali memperkuat timnas Indonesia setelah absen pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 saat FIFA Matchday edisi Oktober 2024 lantaran cedera. Hubner pun berkelakar saat menyapa fans Indonesia melalui Instagram pribadinya dengan mengatakan preman is back. Sementara itu Justin Hubner mengaku telah mengenal permainan Jepang karena pernah bermain di J-League. Saya sudah merasakan Liga Jepang, jadi saya tahu level bermain mereka. Mereka suka permainan cepat dan kami sudah tahu soal itu. Tapi kami juga punya kualitas yang baik secara tim juga, kata Hubner. Hubner juga menegaskan para pemain timnas tidak perlu takut menghadapi Jepang. Jadi saya pikir tidak perlu takut menghadapi mereka meski mereka punya ranking yang lebih tinggi. Jadi kami bisa menyamai permainan mereka dan kita lihat hasilnya nanti, kata Hubner. Pemain cilik sangat bagus seperti yang saya bilang tadi. Mereka punya kualitas, mereka juga tampil di Liga Champions dan juga banyak yang main di Eredivisie. Jadi tentu kualitasnya bagus, ucap Hubner menambahkan. Justin Hubner mengaku belum mengetahui gaya permainan Kevin Dix Bagarbesi yang baru bergabung dengan timnas Indonesia. Hadirnya Kevin Dix disambut positif oleh Justin Hubner yang merupakan sesama pemain belakang timnas Indonesia. Saya tidak tahu pemain seperti apa dia, karena dia banyak bermain di berbagai posisi. Tapi bagus karena ini bisa menjadi lebih mudah untuk tim. Dia punya banyak pengalaman, kata Justin Hubner pada Selasa 12 November. Bergabungnya Kevin Dix akan menambah pilihan sekaligus kedalaman skuad timnas Indonesia, khususnya di posisi lini belakang. Pasalnya saat ini di posisi bek tengah timnas ada Cietses dari Venezia FC, Jordi Amat dari JDT, Rizky Ridho Persija Jakarta, Muhammad Ferrari Persija Jakarta, dan juga Justin Hubner Wolves U21. Dengan formasi 3 bek tengah, kemungkinan besar pelatih timnas Indonesia bisa memainkan trio Kevin Dix, Jordi Amat, dan juga Cietses. Di sisi lain, Justin Hubner berharap bahwa timnas Indonesia juga bisa meraih kemenangan atas Jepang. Ia banyak tekanan karena mereka ingin menang di setiap laga, tapi kami juga sama. Kami memanfaatkan segala cara untuk bisa ke Piala Dunia dan kami bekerja keras untuk ambil kesempatan itu, ucap Justin Hubner. Ya, Justin Hubner juga berpikir dukungan supporter timnas Indonesia di GBK nanti bisa memberikan hasil yang positif. Saya pikir ini akan jadi gila. Seperti biasa dukungan penuh untuk kami tentu akan bagus di lapangan, ucap Hubner. Striker timnas Jepang Koki Ogawa mengaku tak takut dengan tekanan 70.000 supporter timnas Indonesia. Koki Ogawa berpeluang besar menjadi ujung tombak utama saat melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. SUGBK akan dipenuhi dengan supporter timnas Indonesia. Tiket pertandingan tersebut telah terjual habis dan Koki Ogawa tak masalah bermain di hadapan puluhan ribu supporter lawan. Dia sudah memiliki pengalaman itu saat bertandang ke markas Arab Saudi.
Arab Saudi memang luar biasa, tetapi saya atmosfernya akan lebih seru, kata Koki Ogawa sambil tertawa tanpa rasa takut. Dilansir dari Sponichi, apa yang bisa saya lakukan di kotak penalti akan menjadi kunci besar, kata Koki Ogawa. Ya, sementara itu Jepang memang diunggulkan dan di atas angin tim besutan Hajime Moriyasu tersebut adalah tim nomor 1 di Asia dengan peringkat 15 dunia. Sementara timnas Indonesia ada di peringkat 130 dunia. Di klasemen grup C, Jepang juga memimpin dengan 10 poin. Timnas Indonesia ada di posisi kelima dengan 3 poin. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.